apakah yang seperti ini itu baik gitu? Kan enggak, Pak. Nah, terus kira-kira nih, apakah pernah Habib Rizik atau FPI berbuat seperti ini? Menista agama lain dengan bebas. Bahkan, nih Pak Polisi ditantang. Seolah-olah hukum punya dia. Kita ulangi ya. Seolah-olah hukum punyanya dia loh Pak Polisi. Ini Bapak aparat, ya. Jangan yang kalau teroris, ya yang disebut teroris, bom bunuh diri, terus ada yang perempuan masuk pakai airsoft gun ke Mabes Polri, itu dibesar-besarkan beritanya. Yang ini Pak, dengarkan baik-baik Pak ya. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo era 135 bersama gue Babe Aldo. Alhamdulillah, apa kabar kalian semuanya? Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Selamat berbuka puasa buat yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, buka puasanya gimana? Nikmat, sehat. Mudah-mudahan yang sehat dijaga, yang sakit segera disembuhkan, dan mudah-mudahan sakitnya jadi penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama, mudah-mudahan ya Allah akhlak kita jadi lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Dan yang pasti, nih kopi gue masih utuh nih. Kita kudu tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi nih. Alhamdulillah. Ya guys, seperti judulnya ya. Ada video yang lagi tren sekarang nih tentang seorang Joseph ya. Dia di YouTube-nya dia ngomong seenaknya tentang agama Islam. Nanti gue mau bahas itu tentang kalimat-kalimatnya dia. Ada videonya itu diupload sama Trend TV channelnya ya, Trend TV. Gue cantumin juga linknya. Dan Josephnya sendiri punya channel juga, dan insya Allah akan gue cantumin juga nanti di bawah di deskripsi video. Kalian cek aja itu channelnya. Jadi ada nih sekarang ini orang-orang seperti Joseph nih. Ini gini. Pernyataan-pernyataan seperti ini nih bisa menyebabkan kerukunan antar umat beragama itu terganggu. Gue yakin sih teman-teman gue itu yang beragama seperti dia agama Kristen lainnya, itu nggak semuanya begitu. Nggak mau juga tuh orang-orang Kristen yang tidak sepaham sama dia terus dikatain sama kayak dia, itu menyamakan gitu. Dan ini yang sering terjadi juga sama umat Islam gitu. Memang ada beberapa paham yang radikal gitu ya. Tapi ya tolong dong, jangan disamakan semua radikalisme, ya. Dan jangan memaksa orang yang tidak radikal jadi radikal. Karena akhirnya kerukunan antar umat beragama itu bisa terganggu, Tuan. Ini memang kadang kalau ngelihat omongannya dia ini memang ngeselin ya. Tapi gue yakin sih dia mungkin nggak di Indonesia. Nggak di Indonesia, cuman ya inilah, ini gue buat video ini buat seluruh masyarakat Indonesia dan aparatur negara pada khususnya pemerintah, Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut ya, Pak, ini ada yang agama Kristen yang begini Pak, ada, jadi nggak melulu Islam gitu, nggak melulu Islam Pak, ini ada. Ya kan, yang begini kita dengerin sama-sama nih. Pernyataannya dia memang ngeselin banget gitu, tapi ya kita kan santuy guys, santuy. Kita apa sih? Ya ini di YouTube. Kita mau caci maki di YouTube. Dia pun gue yakin dia ngomong begini itu ya di YouTube. Kalau ketemu mah ya kita lihat aja ya. Kita lihat.
Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paulzan ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah di puasa lalim Islam. Ya, lihat kalimat-kalimat begitu, ya kan? Dengan bangganya menunjukkan kebodohan, dengan bangganya menunjukkan kebencian. Nah, ini apakah yang seperti ini itu baik gitu? Kan enggak, Pak. Nah, terus kira-kira nih, apakah pernah Habib Rizik atau FPI berbuat seperti ini? Menista agama lain dengan bebas, bahkan ini Pak Polisi ditantang seolah-olah hukum punya dia. Kita ulangi ya, seolah-olah hukum punyanya dia loh Pak Polisi. Ini Bapak aparat ya, jangan yang kalau teroris ya, yang disebut teroris bom bunuh diri. Terus ada yang perempuan masuk pakai airsoft gun ke Mabes Polri, itu dibesar-besarkan beritanya. Yang ini Pak, dengarkan baik-baik Pak ya. Ini Bapak dengar nih. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paulzan ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah di puasa lalim Islam. Iya. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Oke, ya, yang pertama yang gue mau bahas ini seolah-olah dia nantang aparat penegak hukum, ya. Dia bilang yang bisa laporin gue. Apakah benar memang Pak hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah mereka? Atau diatur sama mereka, ya? Apakah hukum ini milik mereka sehingga mereka bebas-bebas saja seperti ini? Apakah mereka tidak tersentuh oleh hukum? Ini kan kita hidup di Indonesia Pak ya, negara yang katanya negara hukum, nggak peduli Habib, nggak peduli apa, kalau salah ya dihukum. Lah terus yang begini nantang terus Bapak diem aja gitu. Nggak bisa dicari cepat gitu Pak, seperti Bapak nyari teroris gitu. Ini memecah belah persatuan loh Pak. Dan di aparat kita kan bapak-bapak polisi ada yang Islam ya, ada pecinta Nabi Muhammad SAW ya. Kalau ngelihat yang begini kira-kira perasaan Bapak gimana ya? Ini orang, wah keren, Nabi Muhammad dibilang cabul. Tapi gue yakin sih dia ngomong begini nih, gue yakin nggak di Indonesia nih orang. Nggak di Indonesia. Ini orang sengaja ada begini untuk memecah belah gitu. Nah, dan ini juga minta ya, buat semua penganut agama, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, kita hidup di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan bahas agama kalian masing-masing, dakwahkan agama kalian masing-masing, nggak usah membahas agama orang lain. Lu nggak ada hak, orang Kristen nggak ada hak ngebahas agama Islam, orang Islam nggak ada hak ngebahas agama Kristen. Ini di akhir-akhir ini banyak nih. Orang-orang Kristen ngebahas agama Islam. Apa hak lu? Dan begitu juga umat Islam. Umat Islam jangan, nggak perlu kita ngebahas agama mereka. Itu keyakinan mereka. Biarkan mereka menjalani. Kita bahas agama kita aja deh. Jalani keyakinan kita aja, Pak. Itu toleransi. Nah kalau kayak begini nih, sampai bahas nabinya, puasanya, terusin dikit ya, dikit aja. Gue nggak mau banyak-banyak ngelihatnya. Ngerusak ibadah gue. Dan gue yakin juga nih ya, gue berharap ada tokoh-tokoh Kristen. Ini gue sebut ya, tokoh-tokoh Kristen. Tokoh-tokoh yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ikut berkomentar tentang ini, supaya adem nih suasana.
supaya umat Islam ini nggak ngecap semua orang Kristen begitu. Enggak. Tenang aja. Tapi kalian perlu ngeluarin pernyataan tuh. Karena di dalam Islam itu ada kok kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang bertoleransi. Kita bertoleransi, nggak perlu berperang sama itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa man adza zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu zimmi telah mengganggu aku. Nabi melindungi zimmi. Ada tuh yang kafir zimmi, artinya mereka berbeda keyakinan tapi tidak berperang dengan kita. Ada kafir harbi. Kafir harbi ya kayak orang nih tadi. Mereka sengaja nih, ini harus diperangi. Nah, jadi tolong ya, yang seperti ini teguran buat semuanya nih. Buat aparat terutama, ya, buat Pak Menteri Agama, buat pemerintah, buat kepolisian, ini hukum udah begini. Jangan cuman sementara ini Pak, kami sebagai masyarakat ngelihatnya kok kayaknya Islam radikal. Ini Kristen radikal Pak. Ada kok, Kristen radikal itu ada. Ini Kristen radikal. Ini buktinya Kristen radikal. Kalau gue panjangin ini Pak, panjang. Dia live streamingnya panjang. Ini orang Kristen radikal. Ada Kristen radikal, gak cuman Islam radikal Pak. Ini buat pemerintah sama aparat. Nah, buat para penganut masyarakat penganut agama di Indonesia, tolonglah ya para pemuka agamanya, para petinggi agamanya, kalau mau dakwah aja, nggak usah ngebahas agama lain gitu. Lu Kristen, dakwah tentang Kristen lu aja deh, sama ke Injil lu aja deh. Kami Islam dengan Al-Quran kami aja deh, dengan Nabi kami. Ya nggak usah, kami nggak akan pernah membahas agama kalian, nggak usah studi perbandingan agama yang diomongkan di umum kecuali dalam forum-forum yang resmi gitu. Ini kan ini memancing perpecahan. Nah, itu komentar dari gue nih ngeliat video ini. Jadi tolong deh, nggak usah agama Kristen nggak usah sok-sokan ngebahas Islam deh ya. Jangan. Nih gue kasih tahu aja. Alhamdulillah kebetulan Indonesia ini Islamnya mayoritas. Kami ini kalau radikal, kami ini kalau kami ini bisa marah-marah begitu, nggak diajari sama agama kami untuk berlemah lembut, berkasih sayang, habis kalian nih. Ya, habis kalian. Cuman kami ini diajari sama agama kami, sama Rasulullah SAW, panutan kami Nabi Muhammad SAW, kecintaan kami Nabi Muhammad SAW. Kami berlemah lembut, tapi ada waktunya kami bisa berperang juga. Ya, pernyataan-pernyataan dari Kristen radikal seperti ini itu bisa menimbulkan perpecahan. Ini buat para pendeta Kristen, para penganut agama Kristen, tolong yang begini nih dikasih penjelasan. Ya, karena akhirnya bisa renggang loh hubungan kita. Gue punya teman Kristen banyak juga, nggak ada yang begini. Ya, nggak masing-masing ngebahas agama gitu. Ya, udah itu aja dari gue mau ngelanjutin buka puasa. Mudah-mudahan kita tetap revolusi akhlak. Sekali lagi buat aparat hukum, pemerintah, ada Kristen radikal, bukan hanya Islam radikal. Udah itu aja dari gue. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi ya. Alhamdulillah.